Kita mau buka firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. And by the way, saya punya dress code sama ya dengan yang pelayanan hari ini ya. Tidak janjian tapi kita sama. Oke, kita buka di 2 Timotius 4 ayat 3 sampai yang kelima. Firman Tuhan berkata, akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, saudara, kita tadi barusan bernyanyi mengikut Yesus, mengiring Yesus sampai seumur hidup kita. Tapi tahukah kita bahwa jalannya tidak mudah? Kita tahu bahwa mengikut Yesus itu adalah sesuatu yang mahal harganya. Tuhan berkata, barang siapa mau mengikut aku, kau harus apa? Sangkal diri dan pikul salib setiap minggu atau setiap hari? Setiap hari, saudara. Dan itu adalah sebuah kondisi yang kita tidak bisa kompromi. Di mana mengikut Yesus itu bukan sesuatu yang murah. Nah, saya lihat ya, salah satu pekerjaan si jahat yang paling berbahaya itu adalah sangat tipu dayanya. Itulah kenapa dia dikatakan dia adalah bapak pendusta. Dan saya sudah melayani sekitar lebih dari 30 tahun dan saya lihat tipu daya ini yang sangat berbahaya. Dan salah satunya adalah dia buat kita mengikut Yesus itu bukan sebuah sesuatu yang mahal, tapi sesuatu yang murah. Iblis itu begitu pintar caranya untuk memutarbalikkan kebenaran. Ingat, pada waktu Yesus dicobai di padang gurun, iblis menyerangnya dengan apa? Firman Tuhan. Betul? Dia coba putarbalikan. Bahkan Yesus sendiri dicobai oleh firman. Kalau Anda tidak mencintai, Anda tidak mengejar firman Tuhan, kita akan mudah, saudara. Karena dia sudah hidup jutaan tahun. Dan sudah begitu banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, ujungnya kehilangan imannya karena apa? Tipu daya ini. Ingat, Hawa itu jatuh karena juga tipu daya. Dikatakan apa? Iblis berkata buah itu menarik rasanya. Nah, setan itu kalau menawarkan sesuatu yang membuat banyak anak Tuhan, saya bilang bukan menjual iman, tapi perlahan-lahan dibawa mundur kehilangan iman. Karena seringkali kita menganggap bahwa jalan yang kita ambil itu sudah benar. Tanpa Anda nempel dengan Tuhan, akan sulit untuk Anda tahu apakah ini jalan yang dari Tuhan atau yang bukan. Karena iblis selalu akan menawarkan seperti buah telarang itu, menarik rasanya. Ya. Dan kalau kita lihat di sini akan datang waktunya orang tidak lagi mau menerima ajaran yang sehat. Artinya tidak lagi mau mendengar kebenaran yang memerdekakan, tapi hanya apa yang telinga kita mau inginkan dengar. Dan saya lihat ini sudah mulai terjadi, saudara. Seringkali kalau saya bilang ya, kalau seminar tentang bagaimana breakthrough, mengalami financial freedom diberkati, saya yakin tuh rame, saudara. Tapi bagaimana kalau misalnya seminar bagaimana mengenal hati Tuhan? Itu seringkali beda, saudara, jumlah audiensnya. Kenapa? Sudah berubah. Dari hati yang mengasihi Tuhan, berubah menjadi hati yang membutuhkan Tuhan saja. Kalau Anda sebagai seorang tua, saya yakin di sini rata-rata orang tua, betul ya? Saya juga mempunyai anak 3, saudara, dikasih anugerah. Anda bisa bayangkan kalau kita punya anak hanya sekedar membutuhkan kamu saja. Nah, iblis itu menggiring anak Tuhan itu sangat, saya bilang apa ya, smooth. Kamu tidak tahu kamu sedang digiring. Kalau kamu tidak mencintai Tuhan, kamu tidak mengejar Tuhan, akan sulit, saudara. Dan saya lihat sudah banyak saudara-saudara seiman saya yang dari awal mengikut Tuhan dan ujungnya tidak lagi mengejar Tuhan. Kenapa? Kekuatannya habis. Dan bagaimana iblis mengambil kekuatan orang Kristen itu pintar sekali, saudara. Ya,
Kalau kita lihat di sini apa? Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, kalau tanda salah satu kemunduran iman orang Kristen adalah kita sudah pintar memilih mana kebenaran yang kita mau terima dan mana yang kita tidak mau terima. Dan kita sangat pintar untuk memilih. Yang ini saya mau ikut Tuhan, kalau yang ini sepertinya saya belum mau mengikuti firman Tuhan. Dan dikatakan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini firman Tuhan saudara ya. Tetapi dikatakan apa? Kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Nah, ini yang banyak dihindari oleh orang Kristen. Saudara, ikut Tuhan dan penderitaan itu satu paket. Tidak pernah ada kuasa yang mengalir dalam hidup orang Kristen kalau kita meninggalkan yang namanya salib. Kita tahu, hanya di dalam salib, ingat ada lagunya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Kekuatan orang Kristen hanya pada saat kalau kamu terus memikul salib Tuhan dalam hidupmu. Kalau kamu letakkan itu, kamu sedang membuang kuasa Tuhan dalam hidupmu. Dan kalau kita tidak lagi berikut jalan di mana Tuhan berjalan, kita akan pelan-pelan akan kehilangan Dia. Dan dikatakan apa? Sabarlah menderita. Memang satu paket saudara. Di dalam salibnya ada kemenanganmu. Di dalam salibnya ada terobosan yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan. Tapi karena kita memilih-milih, dikatakan di sini kita hanya ingin mendengar apa yang telinga kita dengar. Dan kita memalingkan telinga dari kebenaran. Jangan memilih-milih firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah jalan setiap kita menuju kemenangan. Nah, seringkali kita ini semakin berumur, berusia, dan juga ya terutama yang sudah mungkin lama dengan Tuhan. Tanpa sadar, kita ini banyak bernegosiasi, banyak tawar-menawar dengan Tuhan. Seringkali kita menjawab apa yang iblis mau dalam hidup kita. Sehingga kita berkata apa? Sudah tidak lagi waktunya, saya sudah berumur, saya sudah berkeluarga, saya sudah sibuk bekerja. Saudara, itu semua sebenarnya adalah jalan yang iblis berikan untuk membuat banyak anak Tuhan menjauh dari Tuhan. Ya, kita buka di ayat berikutnya, saya akan lebih perjelas di Matius 25 ayat yang ke-1. Matius 25, mungkin Anda boleh buka Alkitab atau Anda boleh sekarang sudah teknologi, Anda bisa buka dari mungkin gadget Anda. Perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya yakin semua pernah mendengar ya kisah ini. Dikatakan apa? Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Garis bawahi ini. Artinya 10 gadis ini berbicara akan 10 orang Kristen atau anak Tuhan yang menantikan kedatangan Tuhan. Siapa di sini yang menantikan kedatangan Tuhan? Kalau yang nggak angkat tangan menantikan kedatangan siapa? Setiap kita menantikan kedatangan Tuhan. Betul ya? Saya pun juga sudah mendengarnya dari sejak awal saya bertobat. Tapi tahukah Anda bahwa waktu kita ini sangat singkat? Siapa yang yakin Anda akan hidup 100 tahun lagi? Nggak ada ya saudara? Anda tahu 100 tahun itu sebuah waktu yang singkat kalau diukur dengan kekekalan. Artinya, seberapa singkatnya waktu yang kita masih ada untuk kita bisa mengumpulkan harta di surga. Kita tidak bisa lahir, memilih keadaan seperti apa saat kita lahir. Miskin dan kaya kita tidak bisa memilih. Tapi, kau bisa milih seperti apa saat kamu lahir nanti di dalam kerajaan surga. Sangat disayangkan saya bilang, setiap waktu yang Anda buang di muka bumi ini, Anda lebih mengejar apa yang terlihat daripada yang tidak terlihat. Dan itu adalah sebuah tipu daya. Iblis akan berusaha apa? Membuat yang nyata itu lebih real daripada apa yang kekekalan. Apa itu yang nyata? Uang.
Anda datang ke gereja itu sesuatu yang sangat baik, saudara. Tapi masihkah kalau Anda tanya jujur di hatimu, Anda ke gereja karena sebuah kerinduan? Anda ke gereja karena Anda menantikan hari Minggu? Atau Anda datang ke gereja karena sebuah rutinitas? Itu suatu perbedaan yang cukup jelas. Kalau Anda datang ke gereja hanya karena sebuah rutinitas, karena rasanya nggak enak ya kalau nggak ke gereja. Hati-hati saudara, Anda sudah mengalami sebuah kemunduran. Di mana firman Tuhan atau mencari Tuhan sudah tidak lagi menjadi sebuah prioritas dalam hidupmu. Kekuatan anak Tuhan adalah setiap kita di dalam firman Tuhan. Dan iblis berkata apa? Yang nyata yang dari dunia, itu yang lebih penting. Saya akan lanjutkan. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Kalau Anda lihat di sini, ada sebuah pemisahan. Ada 2 kumpulan yang terpisah. Bodoh dan bijaksana. Dan ini berbicara akan setiap orang-orang Kristen. Dikatakan gadis yang bodoh itu membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. So mereka berbicarakan semua anak-anak Tuhan yang menantikan kedatangan Tuhan. Tetapi perbedaannya yang satu bodoh tidak membawa minyak, dan yang bijaksana membawa minyak. Nah, kita lanjutkan. Dan karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka sesemua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Nah, Tuhan akan datang di waktu yang tidak pernah kita sangkakan. Dan Tuhan hanya datang di satu kesempatan. Kalau kamu siap, kamu akan masuk. Tetapi kalau kamu tidak siap, tidak ada kesempatan yang kedua. Itulah kenapa firman Tuhan selalu berkata, berjaga-jagalah. Dikatakan gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana. Nah, perhatikan, inilah yang membuat perbedaan. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu. Yang bodoh minta, berikan kami sedikit minyak, karena pelita kami hampir padam. Tetapi gadis bijaksana itu berkata, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Di sini ada sebuah perbedaan yang sangat jelas. Yang bodoh berkata apa? Saya minta. Yang bijaksana berkata, kamu gak bisa minta, kamu harus beli minyak itu. Nah, ini yang seringkali dilupakan oleh banyak orang Kristen. Kita harus beli untuk minyak di dalam hidupmu tidak pernah habis. Tuhan memberikan api kasih mula-mula pada saat kita ikut Tuhan, kita lahir baru. Tapi untuk api itu terus menyala, kamu butuh untuk terus membeli minyak dalam hidupmu. Dan apa yang membuat gadis bodoh ini kehabisan? Dia tidak tahu minyak itu harus dibeli. Itulah kenapa dia meminta. Nah, gadis bodoh tidak membeli tapi meminta, karena bagi dia minyak itu sesuatu yang murah. Itulah kenapa dia meminta. Misalnya, saya datang, saya di hospitality dan saya diberikan air. Saya haus, kan saya tidak mungkin berkata, Pastor bolehkah saya beli air ini? Mungkin saya akan menyinggung saudara. Karena ini bukan sesuatu yang mahal. Itulah kenapa saya pasti akan minta. Coba Anda perhatikan perumpamaan saya. Karena ini bukan sesuatu yang mahal, saya pasti akan berkata, bolehkah saya minta air? Ini yang gadis bodoh katakan, bolehkah saya minta minyak? Yang bijaksana berkata, tidak bisa. Ini sesuatu yang mahal, kamu gak bisa minta. Kamu harus beli minyak ini. Gak mungkin kan kalau saya lihat misalnya, wah LED bagus nih, boleh gak saya minta? Karena ini sesuatu yang mahal. Tidak mungkin saya bilang itu.
Yang bodoh tidak tahu bahwa minyak itu sesuatu yang mahal. Kamu harus beli. Dan itulah salib sebenarnya yang kita harus pikul dalam Tuhan. Kalau api kasih mula-mula ini mulai hilang. Karena sudah tidak lagi Tuhan temukan mesbah dalam hidupmu. Dan api itu kehilangan bahan untuk dia terus menyala. Dan Tuhan berkata di Wahyu, bagi kita yang tidak panas, tidak dingin, Tuhan berkata apa? Betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Kalau kamu baca ya, di jemaat itu mereka melayani Tuhan dengan luar biasa. Tapi mereka kehilangan akan kasih mula-mula. Dan Tuhan berkata, betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Saya yakin Tuhan merindukan untuk setiap kita ujungnya menerima akan yang namanya pengangkatan. Tuhan akan datang kedua kali soon, saudara. Dan di momen itu tidak pernah ada orang yang tahu. Mungkin ada beberapa yang kata, saya sudah dengar itu dari 50 tahun yang lalu, betul. Karena semua umur di muka bumi ini begitu singkat. Kalau Anda ukur dengan yang namanya kekekalan, saudara. Seringkali hilang yang namanya rasa bangga, rasa kagum kita akan Tuhan. Ucapan syukur kita akan Tuhan. Karena sudah begitu lama kekristenan kita. Dan untuk menjaga itu, kamu butuh minyak untuk selalu ada dalam hidupmu. Dan bagaimana cara Anda untuk terus membeli minyak? Setiap kita diberikan Tuhan, semuanya sama, saudara. Kita diberikan waktu, kita diberikan tenaga, dan juga harta yang Tuhan percayakan. Ketiga hal itu adalah bagaimana Anda bisa membeli minyak dalam hidupmu. Seringkali kita berkata, waktu saya terlalu mahal untuk bisa saya berikan banyak buat Tuhan. Sehingga kita berkata, tenaga saya terlalu mahal untuk melayani Tuhan. Seringkali kita hanya memberikan sangat, kok saya bilang bukan persembahan ya. Mungkin saya tidak bilang kalian lah yang di luar. Hanya memberikan sedekah ke Tuhan. Kalau mau persembahan, dibuka dompetnya, cari yang paling kecil. Udah cari yang paling kecil, cari lagi yang paling lusuh, saudara. Tidak di sini, yang di luar sana, saudara. Dan seringkali kita menganggap Tuhan itu seperti seorang peminta-minta yang meminta uang kita. Dan tahukah Anda dengan cara kita memberi itu, membuat api Tuhan itu semakin hilang. Karena rasa bangga itu hilang pada waktu engkau mulai perhitungan dengan Tuhan. Apa sih yang membuat banyak anak Tuhan sukar memberi yang terbaik? Pada saat Anda memberi, iblis selalu bicara dalam pikiranmu. Dia tidak mau kamu mengalami terobosan. Dia tidak mau kamu membeli minyak. Dia tunggu waktunya sampai apimu padam, saudara. Apa yang membuat Yudas itu mengingati Yesus? Karena ujungnya dia memilih uang daripada Yesus. Awalnya dia mengikut Yesus dan saya yakin sekali Tuhan memilih Yudas awalnya karena dia lihat, karena Yudas sungguh-sungguh bisa mengikut dia sebagai seorang murid. Tetapi di ujungnya dia justru memilih harta. Kita lanjutkan di sini. Gadis bijaksana itu berkata, tidak cukup untuk kami dan kamu. Setiap orang harus masing-masing, saudara, di ujung hidup kalian. Ya, dan dikatakan dilanjutkan, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak. Nah, seringkali kalau kita baca firman Tuhan ini, kita mungkin hanya berbicara akan gadis dan mempelai laki-laki yang akan datang. Tapi kita skip, kita kelewat ada satu pribadi di sini sebenarnya. Siapa itu? Si penjual minyak. Berarti ada penjual minyak yang selalu gadis bodoh ini bisa beli. Tapi gadis bodoh ini nggak tahu ada penjual minyak. Tetapi yang gadis bijaksana ini, dia tahu ada penjual minyaknya sebenarnya. Kalau Anda baca di firman Tuhan di Perjanjian Lama, dikatakan apa? Minyak turun dari kepala Harun ke jenggotnya dan ke jubahnya turun. Tahukah Anda siapa penjual minyak itu?
itu adalah setiap utusan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Dia bisa bicarakan gembalamu, dia bisa berbicara akan setiap pemimpinmu. Mungkin di sini namanya family altar atau apa, komsel di sini? Cool, ya. Coba siapa yang sudah ikut cool di sini? Ya, Anda wajib untuk ikut, saudara. Tapi bukan sebagai sebuah keharusan, tapi dengan pengertian. Penjual minyak itu adalah setiap leader orang yang Tuhan taruh di atasmu. Berikan dirimu untuk dimuridkan. Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa muridku dan bukan pengikut, saudara. Dia mencari setiap kita menjadi apa? Murid. Dan siapa penjual minyak? Itu adalah pemimpin-pemimpin yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Beli minyak dari mereka. Dengan apa? Seluruh yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Ada yang kau beli dengan uang, dengan waktu, dengan tenaga. Gereja Tuhan membutuhkan banyak murid-murid Tuhan. Anda bisa bayangkan kalau semua dari Anda di sini menjadi muridnya Tuhan. Dan itulah yang Tuhan rindukan. Tapi tidak mungkin kalau murid itu tidak ada gurunya, saudara ya. Berarti setiap kita ini butuh namanya gembala. Ada butuh. Disitulah mereka membeli minyak itu. Akan tetapi, pada waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, nah, seringkali kan banyak orang Kristen itu selalu punya alasan. Saudara, alasan itu kan selalu ada untuk kita ini nggak melayani, untuk kita ini nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu pasti akan ada, saudara, alasan. Tapi akan datang waktunya, dikatakan ini, setiap orang bodoh itu ujungnya dia akan membeli juga. Artinya semua orang-orang Kristen yang mempunyai begitu banyak alasan, suatu hari, suatu saat kamu akan mengerti betapa kamu butuh beli minyak itu. Nah, saya bilang sebelum waktu itu selesai, jangan tunggu waktu itu. Dikatakan pada waktu mereka pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Nah, sayangnya telat, saudara. Karena itu jangan keraskan hatimu. Saya yakin Tuhan bicara di hatimu. Sesuatu yang mungkin kamu suka mengulur-ulur waktu. Tapi hari ini saya percaya Tuhan bicara di hati setiap kita. Dikatakan pada waktu mempelai itu datang. Lalu ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah gadis-gadis yang lainnya itu yang bodoh itu berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Karena itu, kok saya bilang, hari ini juga berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jangan menganggap murah keselamatan yang Tuhan kasih. Dan kalau itu sudah mulai tidak berharga, kamu tidak pernah tahu, saudara. Karena semua yang tidak berharga ujungnya bisa hilang daripada kita. Seringkali kita ini mendengar, oh kita kok terima keselamatan, sekali selamat akan tetap selamat. Saya bilang itu salah. Kenapa ada firman Tuhan berkata, jagalah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau tidak bisa hilang, untuk apa dijaga, saudara? Dan saya pernah mendengar, banyaklah kesaksian, sekarang kan gampang ya, kalau Anda ingin mendengar banyak kesaksian orang-orang yang mengalami Tuhan, yang dibawa Tuhan ke surga dan ke neraka di YouTube itu banyak. Dan Anda tahu, saya banyak mendengar bukannya satu ya, beberapa orang yang diberikan Tuhan kesempatan untuk melihat neraka itu banyak orang Kristen di sana. Jangan menganggap murah keselamatan yang Tuhan kasih. Kalau Anda tidak mengejar Tuhan, kalau Anda tidak terus mau dibawa Tuhan naik, otomatis kamu sedang turun sebenarnya, tapi kamu tidak sadar.
Itulah saya bilang, cara setan tuh kalau menggiring orang Kristen itu tuh hebat, saudara. Kalau Anda tidak menjadikan Tuhan prioritas utama dalam hidupmu, hati-hati. Terus belajar cari Tuhan setiap hari. Itu kenapa sangkal diri pikul salib setiap hari, bukan setiap minggu saat kita ke gereja. Ya, tidak berarti Anda tidak usah ke gereja. Setiap hari itu adalah waktu sebenarnya peperangan yang sesungguhnya. Saat di sini kita bisa sembah Tuhan, kita bisa bernyanyi, tapi saat Anda di rumah, nah suatu saat mungkin beberapa sudah mengenal gereja kami Overcomer Church ya. Di tempat kami mengalami Heaven Invasion, saudara. Bukan karena gereja kami baik, tapi karena justru gereja kami yang paling membutuhkan anugerah, maka Tuhan mengunjungi gereja kami. Dan beberapa dari pendoa kami itu dibawa Tuhan dan melihat banyak vision ya yang dari Tuhan. Nah, suatu saat sedang ibadah, Tuhan membuka mata salah seorang pendoa kami. Dan dia melihat ada Tuhan di tengah-tengah kita sedang memuji menyembah. Tapi yang dia aneh, dia mendengar beberapa orang bernyanyi tapi nggak ada suaranya. Nah dia bilang, Tuhan, kenapa ada yang bernyanyi tapi ada yang tidak terdengar suaranya? Kata Tuhan berkata begini, sesungguhnya yang aku dengar adalah penyembahan yang dari hati mereka. Dan penyembahan yang dari hati adalah penyembahan yang mereka naikkan setiap hari. Saat tidak ada orang, saat kamu sedang sendiri di rumah, itulah penyembahanmu. Itu yang Tuhan nantikan, saudara. Kalau itu sudah hilang, Anda sudah begitu jauh dari Tuhan. Dan hari ini adalah kesempatan kita untuk ayo kembali ke Tuhan sebelum waktunya itu selesai. Mungkin beberapa dari kalian sudah mempunyai buku hatinya. Saya menyarankan Anda mungkin yang belum mempunyai atau membelinya, Anda boleh membelinya nanti di depan. Ya, karena ini semua buku ini adalah, kita ada buku yang sekarang buku keberapa ya? Ketujuh atau? Nah, buku-buku ini bukan kita yang menulis, saudara. Setiap isi dari buku ini adalah Tuhan sendiri yang mengatakan kepada pendoa yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya akan bagikan satu kisah ya. Setiap kali saya baca buku ini, hampir setiap kali saya baca saya selalu menangis. Karena sesungguhnya kita hanya membutuhkan dan menginginkan apa? Tangannya saja. Tapi kita tidak pernah peduli dan mau tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dikatakan seperti ini, pada waktu kebaktian gereja, Tuhan memberikan saya yaitu pendoa ini sebuah penglihatan. Di mana dia berdiri di sebuah peternakan domba. Lalu Tuhan berjalan bersama dengan dia. Kemudian Tuhan menemukan seekor domba terhilang dengan kondisi yang sudah kering dan kelaparan. Tuhan menghampiri domba itu, menggendongnya dan membawanya ke peternakan. Lalu kembali Tuhan menemukan domba yang kedua dalam kondisi sakit. Tuhan menghampiri domba itu, menggendongnya dan membawanya juga. Dan domba yang ketiga, Tuhan melihat domba ini ada di pinggir sebuah tebing terjepit. Lalu Tuhan menghampiri domba itu, menggendongnya dan juga membawanya. Yang pertama domba yang kelaparan, kedua domba yang sakit, ketiga domba yang sedang terjepit di dalam tebing. Tuhan Yesus merawat ketiga domba yang terhilang itu, sehingga mereka menjadi domba yang gemuk dan sehat. Nah, garis bawah ini. Dan saat Tuhan Yesus membawa minuman untuk mereka di tengah kondisi mereka yang sudah sehat atau sudah diberkati atau sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, dikatakan begini, mereka hanya minum sebentar saja. Lalu mereka pergi ke sebuah sungai yang tenang untuk mereka minum. Mereka sudah tidak lagi ingin duduk di kaki Tuhan. Mereka hanya ingin sebentar saja dengan Tuhan. Lalu Tuhan berkata, inilah kondisi bagaimana aku menceritakan akan gereja-gerejaku. Siapa itu? Anda dan saya.
Tuhan sudah memberkati setiap kita dengan apa? Dengan keluarga. Tahukah Anda keluarga itu juga adalah berkat yang Tuhan kasih? Dan jangan biarkan keluarga itu justru berbalik menjadi jerat. Kita tidak bisa melayani Tuhan. Dan di dalam penglihatan itu Tuhan dan pendoa ini berkata, Tuhan, domba seperti apakah yang engkau cari? Tuhan tersenyum dan ia menunjuk ke belakang peternakan domba, dan di situ dilihat ada satu peternakan yang gelap dan berada di seberang peternakan. Dan di situ ada satu domba yang terus berteriak minta tolong. Kemudian Tuhan berjalan melewati pagar dan membawa domba itu ke peternakannya. Domba itu terlihat sangat kurus, banyak penyakit, memiliki kaki yang pincang dan seperti habis terjatuh ke dalam kubangan. Tetapi Tuhan merawatnya sampai domba itu menjadi pulih kembali. Tetapi yang membuat domba keempatnya berbeda dari ketiga domba yang sebelumnya. Ketika domba itu pulih, kalau saya bilang ketika domba itu sudah diberkati, ketika domba itu sudah diberikan apa yang mereka mau, keluarga, anak, pekerjaan, dikatakan apa? Domba ini tidak pernah ingin menjauh dari gembalanya, yaitu Tuhan. Pada waktu dikatakan ketiga domba yang lain menghilang, domba ini yang selalu menunggu dan tetap mau makan dari tangan Tuhan sendiri. Berbeda dari domba-domba lainnya yang Tuhan selamatkan. Lalu Tuhan bertanya, domba seperti apakah setiap kita? Seringkali saat kita sudah mendapat apa yang kita mau, kita lupa dari mana semua itu berasal. Anak, suami, istri, keluarga, semua yang Tuhan sudah berikan, ingat siapa yang memberi itu semua. Jangan jadikan semua itu malah menjadi jerat kita tidak bisa memberikan hidup kita untuk Tuhan. Saya tutup dengan ada satu kesaksian, saudara. Saya kemarin ada membaca sebuah kisah pahlawan iman dari Cina yang bernama Wang Mingtao, ya, bukan Tao Mingse, beda saudara, ya. Saya lihat kemarin ya, itu apa Komsel FC ya, orang itu membayar tiket begitu mahal untuk menonton hanya untuk kepuasan sesaat. Tapi orang Kristen untuk mendapatkan upah yang kekal, saudara, memberikan persembahan itu pelitnya luar biasa. Tahu ya konser. Mahalnya itu seperti apa. Dan mereka rela loh bayar juta-jutaan. Dan bukan juta-jutaan loh saudara, itu rela untuk mengantri. Itu parkirnya aja tuh jauh saudara. Saya lihat ya tragisnya orang Kristen. Susah sedikit mengalami kesusahan, gak datang ke gereja. Karena kita gak tahu hal-hal apa yang Tuhan sudah luputkan dari kita. Nah, saya mungkin sedikit singkat ya. Saya pernah mendengar orang yang diberikan Tuhan mengalami neraka itu seperti apa. Pada waktu dia masuk aja dia bilang ya, itu hawa panasnya itu membuat kulitnya itu seperti lilin meleleh, saudara. Itu sakitnya luar biasa. Dan dia lihat dan dia mendengar ada begitu banyak orang berteriak sakit. Karena yang sakitnya tuh luar biasa. Matanya dia bilang pelan-pelan pecah. Gendang telinganya juga pecah. Saudara, Tuhan bayar mahal loh kita semua. Jangan menganggap murah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Nah, seorang hamba Tuhan ini yang bernama Wang Mingtao ini adalah seorang penginjil, gembala di China. Waktu saya 5 menit lagi ya. Oke. Di umur dia ke-55 tahun, dia sudah melayani sekitar 30 tahunan. Didatangi gerejanya oleh pasukan lah, ya, oleh tentara dari China, dan dikatakan gereja ini harus tunduk dengan aturan yang negara itu sudah buat. Kalau tidak, gerejanya akan ditutup dan engkau akan dipenjara seumur hidup. Lalu
Dia memutuskan apa? Gereja tidak boleh tunduk kepada aturan manusia. Singkat cerita dia lebih memilih untuk dipenjara. Umur 55 tahun dan sudah melayani sekitar 30 tahun. Mungkin kita kan inginnya apa? Oh, kok sudah melayani Tuhan harusnya hidupnya apa? Diberkati dong. Betul ya? Karena sudah bayar harga, sudah melayani Tuhan, harusnya masa pensiun itu menikmati hidup. Di usia 55 tahunnya, dia dipenjara seumur hidup. Anda bayangkan ya, tidak lagi bisa melihat istri dan anak-anak dan cucunya. Dan di penjara dikatakan, bukan hanya di penjara, dia harus mengalami sebuah pekerjaan yang paling berat. Kita tahu ya kalau seseorang itu dihukum karena hal agama itu biasa itu yang paling berat, saudara. Dan dia ditaruh dalam tahanan yang paling gelap, yang paling buruk. Dan dia ditawari kesempatan, kapanpun kamu kamu menyangkal imanmu dan menolak Tuhan, saat itu juga kamu akan dibebaskan. Dan dia bilang ada saatnya dia ambil kesempatan itu. Dia pernah menandatangani itu, saking siksaannya luar biasa. Kerinduan untuk dia bisa ketemu keluarganya. Tapi pada waktu dia tanda tangan itu, ada penyesalan di hati dia. Dan dia akhirnya apa? Dia ambil surat itu dan dirobek. Dan ujungnya di umur 75 tahun, entah bagaimana pemerintah membebaskan dia. Dan pada waktu dibebaskan apakah dia kecewa? Enggak. Saat dia bebas dan gereja sudah dibubarkan, dia bangun persekutuan di rumahnya. Dan ada satu kalimat yang sangat bagus sekali. Sebelum dia meninggal dia berkata begini. Kalau engkau tidak memiliki Yesus, seberapa banyak pun yang kamu punya, engkau ini adalah orang yang paling miskin. Tapi kalau engkau memiliki Yesus, dan engkau tidak mempunyai apapun di dunia ini, engkau adalah orang yang paling kaya di bumi ini. Tidak tahu kenapa? Karena dia melihat apa yang tidak terlihat. Pesan saya hari ini, teruslah membeli minyak dalam hidupmu selama kesempatan itu masih ada. Jangan memilih-milih kebenaran mana yang saya mau ambil dan tidak. Karena itu sesungguhnya adalah jerat yang sudah iblis siapkan untuk menggiring orang Kristen. Ujungnya kehilangan akan imannya. Tuhan berkata apa pada waktu datang kedua kali, adakah aku dapati iman di muka bumi ini? Punyai telinga yang mendengarkan. Nah, kata mendengarkan itu bukan hanya mendengar. Mendengarkan itu adalah mendengar, memperhatikan atau merenungkan dan melakukan. Itulah telinga yang mendengarkan. Apa yang Anda dengar, jadilah pelaku. Karena iman itu akan mati pada waktu iman itu tidak disertai dengan perbuatan. Saya berdoa setiap kita adalah termasuk kumpulan gadis-gadis yang bijaksana. Dan di ujung juga Tuhan berkata, saat dia datang, dia akan memisahkan domba dan juga kambing. Saudara, jangan sampai keselamatan kita ini hilang. Anda bacalah di Alkitab. Orang Kristen bisa berbicara bodoh dan bijaksana. Ada domba dan kambing. Nah, jangan sampai di ujung hidup kita, Tuhan mengatakan kamu kambing, pindah ke sebelah kiri. Jagalah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan terus belilah minyak dalam hidupmu.